Meski dikeroyok anggota DPR, Rocky Gerung sebut Mahfud MD menang telak. Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Saya bekerja berdasar info intelijen. Ya, skornya kan 5-0 tuh. Ini bukan U20 nih ya, bukan Israel. Ini kita omongin sendiri. Ya, okay. Yes. Jadi memang udah terlihat dari awal bahwa mereka mau keroyok Pak Mahfud, dan itu kan kompak nih DPR nih. Yeah. Tapi Mahfud jelas di atas dua hal dia lampaui para pengeroyok itu. Pertama, secara moral dia tinggi karena dia mempersoalkan sesuatu yang potensial delik kan. Ini semua netizen, masyarakat Indonesia bahkan itu 300% mendukung Mahfud pasti kan. Jadi konyol juga di DPR. Mereka mewakili rakyat, tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum kan? Di situ konyolnya tuh. Bicara ini anggota DPR yang Markus mana periode yang lalu? Ya nggak apa-apa, berarti periode yang lalu saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan. Gitu. Dulu, ya kan nggak apa-apa. Ntar dulu jangan dibantah sebentar. Ini kita bicara akurasi. Saya interupsi. Nggak, sebentar dulu. Ini ada undang-undang ini. Iya, sebentar. Saya interupsi. Nggak, sebentar, saya ngomong dulu. Tidak, saya interupsi. Nggak, saya ngomong dulu. Ron, kasih gua dulu, Ron. Saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Jaga martabat. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas toh. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Arteria bisa klarifikasi dengan Pak Beni secara langsung di sini supaya tidak ada. Makanya ketua dengerin ini saya irama ini. Iya. Makanya supaya interaksinya jangan akhirnya personal anggota yang merasa. Karena yang terima kasih. Dari Pak Mahfud. Iya. Enggak. Itu lain nanti kita jelas. Silakan Pak Arteria. Iya. Pak Roni pahami alur pembicaraan Pak Roni. Iya. Saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Pengamat politik Rocky Gerung turut mengomentari momen rapat antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI. Rocky menilai Mahfud telah menang menghadapi anggota DPR yang main keroyokan. Pasalnya, satu persatu kritik dan sindiran yang dilayangkan DPR dapat dijawab oleh Mahfud. Melalui akun YouTube-nya Rocky Gerung Official, ia mengaku sedari awal anggota DPR sudah terlihat mengeroyok Mahfud MD. Meski demikian, Mahfud pada saat itu berada di atas angin karena beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan Mahfud unggul adalah karena Mahfud MD memiliki data yang kredibel. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mendukungnya. Dirinya lantas menilai anggota DPR konyol lantaran mengaku mewakili rakyat namun mau menghalangi penegak hukum. Meski demikian, menurut Rocky, Mahfud MD memiliki dua senjata ampuh untuk melawan keroyokan DPR yang dialamatkan padanya itu. Jadi memang sudah terlihat dari awal jika mereka akan mengeroyok Pak Mahfud, mereka akan kompak DPR ini. Tapi Mahfud ini memiliki dua hal yang dilampaui dari para pengeroyok itu, kata Rocky dilansir dari YouTube Rocky Gerung Official. Keunggulan pertama Mahfud MD adalah moral yang tinggi. Mahfud pada kesempatan itu mempersoalkan hal yang berpotensi delik.